Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang hukum Archimedes. Tapi sebelum lanjut ke hukum Archimedes, apakah kalian tahu apa itu fluida? Karena fluida itu berkaitan dengan hukum Archimedes sendiri. Mungkin yang tahu bisa angkat tangan? Ya, Mbak itu. Coba jelaskan apa itu fluida. Ya, benar. Jadi fluida itu adalah suatu zat yang mengalir dari. Ya, jadi singkatnya fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Fluida itu biasanya identik dengan cairan, gas. Oke, tadi karena Mbak yang di sana sudah menjawab apa itu fluida, jadi semua udah tahu kan apa itu fluida. Sekarang kita akan memasuki tentang hukum Archimedes. Mungkin ada yang tahu mengenai hukum Archimedes sendiri? Ya, angkat tangan aja kalau misalnya kalian tahu, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Iya, Mas itu. Ya, benar sekali. Jadi hukum Archimedes itu merupakan suatu gaya angkat ke atas yang dimana pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida sendiri. Nah, hukum Archimedes sendiri itu berbunyi yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluidanya yang dipindahkan oleh benda tersebut. Mungkin ada yang masih bingung mengenai pengertiannya sendiri? Oke, sudah jelas ya. Jadi sekarang kita akan next. Nah, suatu hukum Archimedes itu mengalami 3 kejadian, 3 peristiwa, di mana benda tersebut akan tenggelam, mengapung, dan juga melayang. Yang pertama yaitu pada peristiwa tenggelam. Peristiwa tenggelam ini keadaan terjadi apabila massa jenis zat cair tersebut lebih kecil daripada massa jenis benda. Misalnya itu ada besi, logam, yang sekiranya benda tersebut memiliki massa jenis yang lebih berat atau yang lebih besar daripada fluida itu sendiri. Di mana gaya tekan air lebih kecil daripada berat benda sendiri. Kalian bisa lihat di sini, yaitu W sama dengan M kali G, di mana posisinya yaitu tenggelam di bawah permukaan air. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang peristiwa tenggelam ini sendiri? Oke, sudah paham ya? Ibu akan next. Nah, pada peristiwa melayang ini, di mana suatu benda tersebut berada di tengah-tengah antara permukaan air dan dasarnya. Keadaan ini terjadi apabila massa jenis zat tersebut sama dengan massa jenis bendanya. Benda yang melayang berada di antara dasar bejana atau suatu wadah yang di permukaan airnya. Contohnya yaitu telur, di mana telur tersebut memiliki massa jenis yang sama dengan air. Di sini dapat kita simpulkan bahwa peristiwa melayang ini gaya tekan air sama dengan berat bendanya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau Ibu menjelaskan terlalu cepat atau bagaimana? Cukup ya. Jadi di sini Ibu akan next. Nah, peristiwa terakhir ini yaitu terapung. Nah, di mana terapung ini benda tersebut berada pada permukaan air, di atas permukaan air. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis bendanya. Contohnya itu styrofoam, terus plastik yang sekiranya beratnya tersebut lebih ringan daripada gaya tekan, di mana gaya tekan air lebih besar daripada berat bendanya. Bisa lihat gambarnya di sini bahwa benda tersebut terapung di permukaan zat cair. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalian sudah tahu mengenai konsepnya hukum Archimedes. Sekarang Ibu akan menuliskan rumus dari hukum Archimedes sendiri.
di mana Fi-nya adalah gaya angkat ke atas dan Rho merupakan massa jenis zat cair sendiri. G merupakan gravitasi. Di sini gravitasi bisa memakai 9,8 atau 10. Tapi rata-rata yang kita gunakan itu adalah 10, di mana satuannya N per kilogram. Dan V adalah volume. Sudah paham ya? Nah, tapi bukan hanya ini rumusnya. Nah, rumus kedua ini dipakai apabila suatu benda tersebut berada di dalam suatu zat cair sendiri, di mana Rho merupakan massa jenis, V merupakan volume, di mana Rho B ini adalah suatu massa jenis bendanya, dan PB adalah merupakan volume bendanya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai rumus atau konsep sendiri? Gak ada ya? Sudah jelas ya? Sudah. Bisa Ibu hapus? Sudah bisa, Bu. Jadi tadi kita sudah mempelajari mengenai konsep dan juga rumus ya. Sekarang kita bisa mencoba mengerjakan soalnya, yaitu sebuah bola tercelup seluruhnya ke dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik, dan jika gaya angkat yang dimiliki bola tersebut 0,2 Newton, berapakah volume bola? Jadi di sini kita tulis diketahui. Tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin mencoba soal yang diberikan? Enggak, Bu. Langsung diajarkan saja. Oke. Karena ini soal pertama ya, jadi saya akan mengerjakan terlebih dahulu. Jadi diketahui gaya angkat atau Fa-nya itu 0,2 Newton. Ini tidak usah diubah ke satuan lain karena Newton adalah satuan internasional ya. Dan yang kedua yaitu kita tahu bahwa gravitasi tersebut 10 Newton per kilogram. Nah, mungkin ada yang tahu di sini apa yang ditanyakan? Ada yang tahu nggak? Volume, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi yang ditanyakan yaitu volume bola tersebut. Jadi bisa kita tulis ya. Tadi rumusnya kan sudah dijelaskan, di mana Fa merupakan Rho G V. Kita tinggal masukkan aja, kan Fa-nya sudah diketahui ya, 0,2. Rho-nya 1000. Gravitasinya 10. Nah, V ini kan yang diketahui. Jadi kita cari dulu. Sepertinya nggak cukup ya, bisa dipindahkan. Ibu tulis di sini ya. Di mana 0,2 sama dengan 1000 kali 10, mungkin 10.000, tapi di sini Ibu akan mempersingkat jadi 10 pangkat 4 kali V. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, di sini V-nya bisa kita pindah ruas. Kali 10 pangkat 4, di mana V yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa kok pangkat min 3? Ada yang tahu nggak? Karena 0,2 itu komanya dihilangkan terus dikali dengan 10 dari 10,4. Ya, ayo tepuk tangan. Jadi bisa kita tahu hasilnya yaitu 2 kali 10 pangkat min 3, atau bisa kita tuliskan 2000. Satuannya volume apa? Meter kubik. Ya, betul. Nah, selesai. Ada yang ditanyakan dari soal ini? Alhamdulillah paham, Ibu. Oke. Berarti sebentar lagi
bisa dikumpulkan sebelum pelajaran selanjutnya dimulai. Bisa dimengerti anak-anak? Mengerti Bu. Oke, mungkin tadi ya karena yang belum jelas atau ada rumus-rumus yang mungkin masih bingung bisa ditanyakan ke pertemuan selanjutnya ya.